gue selalu membuat lirik dari apa yang gue alami, maksudnya enggak yang gue dari dengar cerita orang atau apa gitu. Jadi aku ke personalitinya Kak, lebih ke personalitinya karena kan aku termasuk yang FOMO karena datang terus ketemu dan mereka tuh langsung saling merangkul gitu, langsung cepet akrab satu sama lain. Terus juga personil ke teman-teman fanbase nggak ada gap sama sekali gitu, nggak ada batasan sama sekali. Jadi benar-benar ngerasa kayak dirangkul sama keluarga sendiri sih. Kalau dari awal itu mungkin saya pertama kali dengerin For Revenge itu di tahun 2015, lagu-lagu album Second Chance, dan abis itu semenjak udah agak hilang namanya karena vokalisnya sempat hiatus dan kembali comeback itu di 2020, dan saya pertama kayak ini kayak pernah denger ini band gitu. Oh ternyata ini band yang pernah saya dengerin dulu gitu, dan itu membuat saya makin kayak wah, apalagi karya magicnya For Revenge ya, Serana yang tembus sampai 300 juta lebih stream, itu membuat saya kayak wah, ini band makin keren aja gitu. Kalau menurut aku For Revenge itu udah kayak keluarga sih, karena dari sebelumnya aku ngefans, terus tiba-tiba bisa jadi sedekat ini sama mereka gitu. Pokoknya dari Alone tuh gue vakum lama, 3 tahun lah. Terus ikut lagi Los, udah lama gue ikut. IMA 2024 kategori best. Aduh anjir. Best of the year. Kategori best of the year. Jarang. Makasih ya. gue gabung tahun 2010, gue masih kuliah waktu itu. Terus kayak ya pada zamannya gue cuman apa ya pengen band-bandan aja gitu. Gue lahir dari skena di Bandung gitu, banyak bertumbuh di sana gitu dari musik. Waktu itu zaman-zaman musik popang, terus kemudian masuk 2000-an tuh udah masuk emo. Akhirnya gue suka tuh karena gue dicekokin kakak gue lumayan inilah musiknya side stream lah. Terus masih itu terus akhirnya gue tahu emo. Gue sempet band-bandan SMA juga. Terus suatu waktu gue manggung, terus ada For Revenge di situ. Terus gue suka aja gitu. Ternyata ada band Bandung yang sama gitu musiknya sama yang gue dengerin gitu. Terus akhirnya ya kayak ini aja sih, kayak apa ya, waktu itu gue masuk, vokalisnya For Revenge cabut, terus dia nyari vokalis di MySpace, terus kayak dikenalin sama teman kakak gue ke gue. Akhirnya gue ketemu lah sama For Revenge ini. Gak ada ekspektasi apa-apa karena emang ya masih inilah, maksudnya masih remaja gue waktu itu, kayak ya udah gitu, kayak band-bandan aja waktu itu. Awalnya tuh cuma sekadar pengen band-bandan aja, seru-seruan aja sih. Nggak ada kepikiran buat sampai kayak di titik sekarang sih. Cuma buat have fun aja. Gitu. Benar-benar buat have fun. Pengen benar-benar ngeluapin apa yang jadi kepengen aja gitu. Nggak kebayang sampai sekarang lah. Pura-pura pulih sendiri, nyatanya ku telah mati. Yang paling membuat kita sangat tertarik dengan For Revenge itu adalah kekuatan lagunya tentu saja. Kekuatan lagunya dan konsistensi dia bermain di genre yang seperti ini gitu. Penulisan liriknya dari Bonix dan kawan-kawan gitu, terus ada si Aib yang bikin nada dan aransemennya juga. Kolaborasinya tuh benar-benar dari ujung ke ujung gitu. Mulai dari pembentukan DNA barunya gitu, yang selama ini kita berpikir untuk masing-masing dari personil ini harus punya tone warna masing-masing nih gitu. Jadi banyak hal, detail, terus video klipnya, konsepnya, sampai yang sekarang ini bikin trilogi segala macam itu kita bahas. Jadi kalau dikategorikan sebagai
ada tantangannya sebenarnya nggak terlalu banyak karena mereka personilnya masing-masing anaknya pada baik-baik ya, terus kayak mau kompromi, mau ngobrol, diskusi gitu. Karena rata-rata yang kayak udah idealis gitu tuh, gue maunya gini, pokoknya label harus ngikutin apa kata gue gitu. Nah kalau mereka ini karena sudah dewasa, mereka mau kompromi, mau diskusi gitu. Jadi sampai hal-hal kecil pun mereka mau mendiskusikan bareng gitu. Impiannya pengen banyak dikenal aja sama orang-orang sekitar gitu. Musiknya dapat diterima sama masyarakat sekitar juga gitu sih. Dan nggak expect sampai sebesar ini. Ya kalau dulu kayak udah deh nggak muluk-muluk karena kan ya beberapa personel termasuk saya juga masih ada yang sambil beresin kuliah, ada yang masih kerja dan lain-lain. Jadi kayak band tuh masih sampingan lah, bukan jadi hal yang utama. Nggak ada sih yang banyak yang nyangkanya justru orang lain. Oh iya? Iya. Jadi kalau guanya sih tinggal udahlah main aja gitu, bikin karya aja gitu. Nggak ada yang oh ini kayaknya lu bakal gede. Malah orang lain sih yang banyak ngomong kayak gitu dulu ya gitu. Gue ya udahlah jalanin aja gitu kan, ngeband gitu. Nggak ada sampai oh iya nih kayaknya enggak lah. Nggak sampai kepikiran sedikit pun. Ada jadi setelah pandemi kita ngadain tour Jawa Bali. Abis rilis Derana Serana tuh langsung pandemi tuh kaget juga kan gitu. Udah itu tuh pas awal Bonix balik juga kan rilis Derana Serana, pandemi 2 tahun. Setelah 2 tahun itu kita ngadain tour jalanin, masih belum ada tuh efeknya. Nah belum ada, cuma tiba-tiba saudara gue nelfon gitu bahwa lagu gue tuh viral di TikTok dan gue juga nggak punya TikTok pada saat itu ya, nggak punya apaan nih gitu, lagu yang mana gitu. Ternyata yang Serana. Nah, udah biasa aja. Nah setelah pulang dari tour, nah itu baru main di sini, main di sana, main di sini, main di sana sampai gue nggak bisa ngitung gitu main di sini. Akhirnya oh ini gitu. Kaget sih. Magical aja gitu, menurut gue magis banget gitu, kayak nggak pernah kepikiran di gue bisa tiba-tiba ya gue dari kecil ditanya cita-cita gue apa gitu, gue nggak pernah bilang pengen jadi vokalis sih, pengen jadi anak band tuh nggak pernah gitu. Ya kayak hobi aja sih dulu tuh, terus ya nggak pernah kepikiran aja kalau bisa ternyata wah gue nggak apa ya. Gue selalu lihat band luar tuh kan bisa ya, maksudnya dengan genrenya For Revenge gitu, screamo, emo, hardcore apa tuh orang bisa hidup di sana gitu. Gue nggak pernah mikir di Indonesia mah nggak bisa gitu, ternyata bisa. Sebenarnya orang-orang masih menganggap ini kapan sih era kebangkitannya band gitu, tapi ternyata terbukti juga gitu, For Revenge tuh masih stay gitu, masih kuat gitu. Gue nggak tahu juga kan. Enggak, maksudnya masih nulis, gue bikin orang nangis nih, enggak juga. Cuma ya karena yang ini aja, gue berusaha mencurahkan di For Revenge tuh pengalaman terpahit gue aja di situ gitu. Entah itu bisa sampai ke orang nangis, entah apa yang mereka rasakan gitu, mungkin vibes gue lagi main atau apa, mungkin dia mengingat-ingat, oh ini relate sama pengalaman dia yang lama gitu. Gue juga kaget pertama kali. Maksudnya ketika For Revenge manggung terus ada yang nangis, karena dulu tuh sebelum gue kayak ya For Revenge sekarang gitu nggak pernah gitu ada orang kita nyanyi tuh ada yang nangis tuh jarang, nggak pernah banget, nggak tahu kenapa ada apa dengan generasi sekarang, bahkan yang pura-pura nangis pun ada. bisa jadi sih, mungkin kan karena For Revenge
akhirnya mengcapture itu di capture gitu sih momen ada yang nangis penonton apa kita naikin ke media sosial. Ada juga mungkin orang-orang yang gue pengen masuk juga nih terus tapi kelihatan kok gue tuh kalau manggung gue perhatiin wah pura-pura nih. Karakter musiknya, terus karakter vokalnya, sama karya-karyanya. Terus ada juga yang mungkin banyak orang yang nggak sadar itu setiap lagunya For Revenge itu dia mengutip dari ayat Al-Quran kayak gitu. Jadi ada pesan-pesannya juga selain mereka berkarya, tapi ada menyampaikan pesannya yang cukup dalam juga. Sebenarnya sih hampir di setiap lagu ada. Terus gitu bahkan ada beberapa lagu yang benar-benar terjemahan dari ayat Al-Quran. Gitu. Jadi dari terjemahan ayat Al-Quran dijadiin ke bahasa Inggris dan dijadiin lirik. Kayak gitu ada. Itu ada di Jakarta hari ini. Itu ada surat Al-Baqarah ayat 216. Itu yang dijadiin bagian liriknya yang di bahasa Inggrisnya. Apa ya? Gue juga nggak nyangka. Formulanya? Nggak tahu sih. Kalau gue cuma menulis apa yang gue alami, maksudnya apa yang gue alami terus gue tuangkan di situ. Gue juga nggak tahu formulanya kalau ditanya formulanya apa kan, maksudnya belum tentu gue kasih tahu formulanya berhasil di lu bikin gitu tuh. Nggak tahu sih, ya mungkin karena momen aja kali ya. Tapi ada momen yang pas di situ gitu. Ketika gue nulis itu mungkin kondisinya sekarang lagi yang benar-benar heartbreak moment semua gitu, kayaknya semuanya gampang sekali patah hati gitu. Itu sih gitu. Gue selalu membuat lirik dari apa yang gue alami, maksudnya nggak yang gue dari dengar cerita orang atau apa gitu. Jadi gue cuma bisa nulis apa yang gue alamin aja sih. Jadi paling gue diskusi aja soal pengalaman orang lain, tapi at least tapi yang lain tuh kayak yang gue alami semua gitu. Jadi ya udah itu sih kalau nulis lirik kayak gue membayangkan. Sekarang gue udah nikah gitu terus kayak gue membayangin masa lalu aja, makanya gue sering berantem sekarang. udah ngerti lah, bini gue sekarang udah ngerti. Kalau dulu dia masih yang bertanya-tanya kayak ini lirik buat siapa gitu. Dibuatnya jujur ya, jadi For Revenge tuh di ngebuat lagunya tuh memang berdasarkan apa yang dirasakan oleh personil masing-masing gitu, terutama Bonik sih. Bonik kan yang nulis lirik. Jadi kita nggak pernah nulisin kisah orang gitu. Kita semua juga pernah sakit hati kan, pernah ya kan sakit hati gitu. Kita tuangin lah ke situ. Awalnya emang pengen didengar mantan dulu bikin For Revenge tuh. Oh iya. Iya. Namanya For Revenge untuk pembalasan buat mantan-mantan yang udah nyakitin kita dulu gitu. Akhirnya udah jadi kan For Revenge-nya. Lagunya juga udah didengar tapi kayaknya biasa aja. Nggak ngefek apa-apa juga gitu, tapi terima kasih lah sang mantan gitu. Soalnya nggak bakal yang suaranya. Kalau keinginan saya pengen bisa bertahan aja sih. Sebenarnya soalnya yang sulit itu bertahan gitu. Mempertahanin keadaan yang sekarang, kalau bisa lebih ya saya pengen lebih, tapi seenggaknya minimalnya bertahan tetap gitu di situ. Harus lebih baik. Harus lebih baik. Posisi yang menguntungkan aja lah terus ya, amin gitu. Posisi yang benar-benar selalu akan diingat aja sih. Gue nggak bisa ngejabarin. Pengen posisi tertinggi nggak bisa lah, pasti ada regenerasi gitu. Tapi gue mulai dari sekarang dari dulu sampai sekarang gue mengerahkan semua kemampuan terbaik buat gue ada di posisi ini sekarang. Kasarnya gini sih, simpelnya ya di kepala gue bahwa For Revenge ini akan menjadi one of the living legend. Ini aku tanya dulu ya, tulisannya buat siapa? Bentar. Udah putus berapa lama? Udah hampir 2 tahun. Masih kamu ngasih tulisan buat dia? Keenakan dia.
Kau pasti dapat yang lebih baik dari yang sebelumnya, ya, Linda ya. Oke. Banyak, nggak usah sedih lagi, nggak usah diingat-ingat lagi ya. Tepuk tangan buat Linda. Sadar Linda. Semangat Linda. For Revenge buat gue adalah rumah. Buat gue rumah, ketika orang-orang lain ninggalin gue, For Revenge tetap ada buat gue. Gitu. Jadi dimanapun For Revenge berada, ada gue. Dimana ada gue, ada For Revenge gak ding. Pokoknya For Revenge buat gue adalah rumah sih. Dimana tempat gue bisa berlindung dari apapun. Ketika orang-orang ninggalin gue, For Revenge ada buat gue. Rumah kedua tuh selalu Lise ya. For Revenge tuh setengah hati gue tuh, For Revenge. Setengah hatinya lagi buat Sinantia Pratita. Kehidupan. Ya itu kehidupan saya sekarang. Selain di rumah ya. Balas dendam. Sebenarnya lebih balas dendam terhadap diri sendiri ya kayak misalnya direndahin atau apa, kita mampu buat ngebalas itu dengan karya gitu. Meskipun sudah banyak rumah yang kusinggahi, ternyata bayangmu masih tetap menghantui. Meskipun sudah bertahun-tahun kuikhlaskan, nyatanya masih belum terbiasakan. Meskipun sudah dikecewakan berkali-kali, pulangmu masih tetap kunanti. Cepat pulang semestaku, aku merindukanmu. Personil kelimanya For Revenge sih. Fans nggak ada mereka juga, ya kita mau nggak bisa jalan juga gitu kalau nggak ada mereka. Kayak gue sih selalu apa ya? Kayak gue kalau ada manggung terus ada, gue pasti dahuluin si FRF dulu gitu untuk segala macamnya. Mereka yang menghidupi kita sih. Kalau secara organik mereka tuh denyut. Ya, tanpa mereka tuh siapa sih yang mau denger For Revenge gitu kan. Mereka sampai support, sampai kadang main di kota mana nih orang dari kota ini datang. Oh, gue berterima kasih banget lah sama For Revenge Family gitu. Buat For Revenge, terima kasih karena sudah sekonsisten itu. Untuk For Revenge, terima kasih banyak untuk pertama kepercayaannya sama aku, terus kesempatannya untuk setiap manggung kalian semua capek itu, tapi selalu nyempetin untuk ketemu sama teman-teman For Revenge Family. Dan terima kasih juga untuk karya-karya hebatnya yang sejauh ini sudah bisa didengerin sama banyak teman-teman di luar sana yang mungkin sama kayak aku ceritanya relate sama lagu-lagu kalian. Gitu sih. Harapannya tetap konsisten dalam menciptakan karya yang terbaiknya.